Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya mau mengomentari postingan di Facebook. Saya lihat yaitu dari Cyber Aswaja. Teguran suci dan jujur kepada Kiai Haji Ahmad Fauzan Zaini, Madura. Sebab berapa waktu yang lalu itu ada demo penolakan kepada Ormas Muhammadiyah di Madura. Saya dulu sekolah di Muhammadiyah sejak SD, SMP, bergaul dengan komunitas Muhammadiyah di kota saya. Saya sependapat kepada mereka tentang beberapa hal, tetapi berbeda pendapat dengan mereka dalam beberapa hal. Itu wajar, ya, itu wajar. Nah, ini saya hanya membaca. Inilah pentingnya kita memahami literasi fungsional. Karena kebanyakan orang awam itu mereka tidak bertindak secara logika, secara pelan-pelan, berpikir, mengkonfirmasi dulu. Kebanyakan orang awam itu melihat tokoh, ya, entah itu ustadz, habib, syekh, guru, ya, kiai, ya. Mereka melihat itu sebagai teladan, ya, sehingga mereka menghormati mereka, memberi penghargaan kepada mereka. Dan kalau dibilang ini A, ikut mereka. Kalau ini bilang B, ini ikut mereka. Itu cara berpikirnya orang awam. Itu bukan penghinaan, tetapi memang seperti itu. Hukum sosiologis sama psikologisnya. Mereka tidak ngerti mencerna. Orang yang mengerti mencerna, mereka akan paham. Oh, tidak seperti itu. Nah, ini Aswaja sendiri yang menjawab beliau. Telah sampai kepada kami sebuah berita mengenai konflik warga Nahdliyin dengan Sampang dengan orang-orang Muhammadiyah di sana. Hal tersebut dimulai karena Kiai Haji Fauzan Zaini selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Karangduren Sampang saat berceramah ia menilai bahwa Muhammadiyah itu mensyirikkan tahlilan, maulid Nabi, ziarah kubur, dan cium tangan. Jadi ini bentuk tuduhan, ya. Apa dalilnya? Nah, dan ada isu atau rumor bahwasanya Kiai Haji Ahmad Fauzan Zaini akan dilaporkan ke pihak kepolisian akibat ceramahnya ini. Maka yang hendak kami sampaikan di sini adalah apakah betul Muhammadiyah mensyirikkan 4 perkara di atas dan menguji dakwaan Kiai Haji Ahmad Zaini tersebut adalah dakwaan itu dibina di atas kebenaran atau tidak. Tiap guru, dosen, rektor, ustadz, ya, itu mereka punya kehormatan diri mereka. Tetapi hukum harus ditegakkan. Jika dia menuduh orang lain saja berzina, ya, itu harus ada saksinya. Menuduh orang lain mencuri harus ada saksinya, harus ada buktinya. Mana? Ya. Itu disebut isbat. Nah, sekarang kita tabayun dulu, kita lihat. Nah, ini pertama ada pembukaannya. Dengan adanya postingan ini saya M. Rofianur, ini dia berbicara atas nama diri dia sendiri. Nah, dan kelompoknya Aswaja, ya, menolak serta tidak akan pernah bersetuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Fauzan dan kami berlepas diri dari dakwaan tersebut. Nah, kami juga meminta maaf kepada seluruh anggota PCM Muhammadiyah cabang Karangduren Sampang atas dakwaan tersebut dan ketidaknyamanan akan hal-hal yang telah terjadi di sana. Ketiga, kami juga mengugat serta meminta kepada Kiai Haji Ahmad Fauzan Zaini untuk segera mungkin memberikan klarifikasi atas dakwaan tersebut, segera memberikan pencerahan kepada masyarakat atas kejadian ini supaya kondisi ini menjadi normal dan kondusif. Keempat, dan kami meminta kepada masyarakat Karangduren Sampang Madura untuk tetap tenang dan menahan diri masing-masing dari menimbulkan hal-hal yang tidak selayaknya terjadi agar keadaan bisa didamaikan dengan cepat.
Selesai. Dan berikut adalah teguran dari kritik balas atas dakwaan Kiai Haji Ahmad Fauzan Zaini, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau yang bersangkutan. Nah, di sini sebentar ya. Di sini itu postingannya lumayan panjang ya. Nah, ini penjelasan. Nah, apakah ada bukti bahwa maulid itu syirik? Menurut Muhammadiyah, maulid itu kalau dia acaranya tidak mengandung kebid'ahan, ya, maka misalnya isinya membaca Al-Quran, memberi ceramah, kajian ya, tentang sirah nabawi, ya, itu tidak bid'ah. Ya. Kemudian maksudnya tidak syirik ya. Kemudian di sini ada keterangan. Nah, ini ada linknya, nanti bisa diklik, kalian baca sendiri. Ya. Kalian klik. Nah, kemudian tentang cium tangan dalam perspektif Muhammadiyah. Muhammadiyah juga tidak mensyirikkan cium tangan seperti cium tangan ulama, orang tua, dan para tetua ya. Itu termasuk akhlak ya. Jadi itu adab ya, bagian dari adab. Kemudian ini juga hukum mencium tangan ustadz, boleh atau dilarang. Nah, ini ada linknya di sini. Nah, ziarah kubur. Nah, yang berikutnya ziarah kubur. Di ziarah kubur itu sunnah. Ya. Yang dilarang itu adalah seperti ini. Maksud dari syirik itu dari sisi mananya? Pertama, itu syirik dan kafir apabila murni dan semata-mata meminta berdoa kepada mayit, bukan kepada Allah. Ya. Jadi ketika orang ziarah mendoakan orang yang mati, meninggal, itu sunnah, dianjurkan. Dan untuk mengingat akhirat. Kalau ke kuburan, minta kepada ahli kubur, kasih saya uang, kasih saya jodoh, itu disebut syirik. Ya. Jadi niatnya harus jelas. Ya. Kemudian yang kedua, tidak syirik, tidak kafir, tapi bid'ah. Nah, bid'ah itu ya kayak maksiat, ya, tapi tidak mengeluarkan seseorang itu dari keislaman. Dan bisa membuka pintu. Ya. Misalnya berdoa kepada mayat dengan tujuan agar si mayat tersebut mendoakan mereka kepada Allah. Nah, itu termasuk kebid'ahan. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal itu di alam barzakh, itu dia sudah tidak punya tugas lagi. Ya, tidak punya tugas lagi. Jadi ketika orang sudah meninggal, itu dia hanya memanen apa yang dia dapat di dunia. Misalnya seperti sedekah, mengajari anak berbakti pada orang tua, kemudian ilmu bermanfaat, amal jariah, menggali sumur, menanam pohon, ya, wakaf. Itu si mayit dapat keuntungan. Tapi si mayit itu tidak punya tanggung jawab kepada orang yang masih hidup, kecuali hutang. Ya, kecuali hutang. Kalau ada hutang. Ya. Intinya, tapi dia tidak punya kontrol atas dirinya. Ya, sudah tidak ada tugas lagi. Intinya adalah di sisi Muhammadiyah sendiri meminta kepada mayit memang dijauhi oleh mereka. Meskipun juga mereka tidak mensyirikan secara mutlak. Karena harus kembali ke maksud. Ya. Apakah ada kudroh si mayit ini? Karena dia sudah berupa jasad. Dan ruhnya di alam barzakh. Nah, masalah ini memang enggak ada dalam fikih. Ya. Nah, dakwaan ini tidak ada dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah bahwa orang yang ziarah tok ke kuburan berarti musyrik, tidak. Ya. Itu. Kemudian dalam hal tawassul, maka Muhammadiyah lebih dominan kepada pendapat yang mengukuhkan bahwasannya meminta atau berdoa hanya kepada Allah Ta'ala saja tanpa adanya tawassulan.
Dalam hal ini Muhammadiyah tidak mensyirikkan seperti halnya meminta kepada mayit, tapi lebih ke istilah tidak berkenan. Dan ini yang memang betul. Misalnya, sekarang saya ini butuh uang. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta uang. Apakah Allah mendengar? Iya, Allah mendengar. Ya. Jadi tidak perlu tawasul lewat perantara fulan doakan saya kepada Allah supaya saya dapat uang. Karena Allah itu dekat. Ya. Nah, ini yang dimaksud. Tapi tawasul itu sendiri tidak berarti syirik. Kecuali kalau dia tidak berdoa kecuali lewat perantara tersebut. Dengan menganggap bahwa Allah tidak ngasih kecuali lewat orang itu. Nah, itu di sini bahaya. Karena meyakini bahwa rezeki tidak datang dari Allah langsung, tapi lewat fulan dulu. Ya. Nah, ini bisa ada penjelasannya di sini. Nah, penjelasannya ada di sini. Nah, soal tahlilan ini, mengapa Muhammadiyah tidak tahlilan? Itu ada di sini alasannya. Ya. Tetapi tahlil itu apa? Kan la ilaha illallah. Ya. Zikir, bahkan zikir yang paling utama. Ya. Tapi kenapa ritual 3 hari, 7 hari, 40 hari itu tidak ada dalilnya? Ya. Nah, jadi Muhammadiyah bukan mensyirikkan pelaku tahlilan, tapi lebih memilih tidak melakukannya karena di sisi mereka dalil tahlilan yang mengharuskan dilakukan 3 hari, 7 hari, hal tersebut tidak dijumpai dalilnya, sehingga mereka memilih meninggalkannya. Nah, itulah alasannya mereka tidak datang. Nah, ada yang hadir, kalau diundang ada yang hadir, ada yang nggak hadir. Ya. Intinya ini masalah khilaf, masalah yang tidak sampai pada kemusyrikan. Harus ada tafsil. Tafsil itu penjelasan, penjabaran. Itu kan yang namanya ilmu. Ya. Perkara hukum itu harus ada penjabarannya, penjelasannya. Sama ketika saya sekarang membuat literasi bahasa Arab. Saya sebutkan ini artinya ini maksudnya begini. Penjelasan dalam literasi sejarah, maksudnya fulan seperti ini. Kenapa fulan melakukan ini? Fulan melakukan ini karena dasarnya ini. Itu kan butuh waktu, butuh lama, butuh pemahaman, butuh pencernaan, butuh pengulangan, butuh belajar, nulis, memahami, membedakan mana yang ini, mana yang ini. Sama seperti orang membedakan antara mana hal yang fardu, ya, fardu berarti sesuatu yang kewajiban yang lebih ditekankan. Ada hal wajib yang memang bisa diqadha, ya, seperti contohnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu fardu. Nah, fardu berarti wajib yang ditekankan, tapi bisa berubah jadi tidak wajib ketika seseorang memang tidak mampu untuk puasa. Tapi dia wajib membayar fidyah. Ya, fidyah itu gantinya, dendanya. Atau mengqadhanya kalau dia memang mampu puasa di musim lain. Misalnya dalam kondisi sakit, ya, berarti kewajibannya tidak gugur, tetapi berpindah. Ya. Berpindah wajib membayar hal yang lain. Seperti itu. Jadi harus ada penjelasannya. Dalam puasa saja kita masih tanya, ya, istifta, harus minta fatwa, ya. Tapi bukan berarti nunggu fatwa dari ustadz, ya. Enggak, kita harus belajar fikih, harus paham. Ya, itu tafsil, ada tafsilnya, ada penjelasannya. Ya, enggak langsung gitu instan nuduh fulan salah, fulan betul, saya paling betul. Harus ada pendalilannya. Dalil kamu nuduh fulan ini salah itu apa? Dalil kamu mencuri orang ini apa? Harus ada saksi, pembuktiannya apa? Ininya apa? Ya, karena tuduhan itu artinya merusak nama baik, kehormatan seseorang.
atau kehormatan sekelompok. Nah, ini juga penting literasi ini difahami orang awam. Contohnya saya mengatakan orang ini Syiah. Dalilmu apa? Dalilnya orang ini ngomong begini. Keyakinannya seperti gini. Perbuatannya seperti ini. Nah, pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis itu seperti ini. Tindakannya pada sahabat itu seperti itu. Itu pendalilan saya. Nah, kalau saya tidak hanya menuduh gitu saja tanpa bukti, ya berarti saya yang salah. Kesalahan itu kembali ke saya. Sekian dari saya. Nanti kalian bisa cek sendiri di postingan ini di Facebook. Postingan ini diposting sama Aswaja, bukan Muhammadiyah. Ini artinya mereka paham, karena mereka paham literasi. Bukan hanya sekedar nuduh gitu saja. Ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.